Annyeonghaseyo semuanya, kembali lagi di Pantengin TV Sarangheyo bersama gue Jerry. Nunggu ya. Nunggu Seo. Saya Jerry. Ah iya, kayak pernah ketemu ya? Iya, waktu itu pernah juga sama. Gitu iya. Ya. Kayaknya pernah ketemunya nih, kayaknya selalu muncul di FYP TikTok aku. Amin, bersyukur itu. Iya, berarti FYP terus ya? Iya, masih bersyukur, amin. Ngebahasnya tentang perkoreaan semuanya. Emang nggak ada habisnya ya topik-topik Korea? Bener nggak sih? Tiap hari ada aja sih. Maksudnya aja. kayak ada aja sesuatu hal yang bikin kita tercengang hari demi hari gitu. Apa nih yang sekarang ini lagi heboh yang bikin tercengang banget nih apa? Aku soalnya kayak update-nya EXO terus. Jadi kayak kurang-kurang update tentang yang lainnya. Apa sih sekarang yang lagi heboh? By the way, kemarin kan ada yang heboh tuh. Yang apa tuh namanya? Taeyong ya? Taeyong kan lagi, Taeyong NCT kan lagi kemarin datang ke sini, datang ke Jakarta, terus tiba-tiba lah ada di Andara. Tiba-tiba ada juga di salah satu stasiun TV bersama Empok siapa sih? Empok Alpa. Bersama Empok Alpa. Nah, ya kan tuh sebenarnya agak kaget. Maksudnya agak kaget kayak kita sudah memasuki fase di mana seorang Taeyong jadi bintang tamu acara TV Indonesia di pagi-pagi tuh kayak kayak kalau misalnya dikasih tahu kayak beberapa tahun lalu ntar Taeyong jadi bintang tamu loh, bintang tamu acara TV pagi-pagi. Kita sudah menyiapkan mental. Kayak maksudnya saat kalau dibilang beberapa tahun lalu dibilang kayak gitu nggak bakalan percaya lah. Ngadi-ngadi loh gitu ya. Apaan sih gak jelas gitu kan. Kejadian di era sekarang, di era 2023 kayak bisa ya ternyata kayak memang ya sudah sekarang semua hal di dunia ini sudah bisa, jadi kayak tidak ada yang mustahil. Tapi selain itu, selain di mana namanya, selain visiting Andara, juga main ini bareng loh. Main tenis. Iya, main tenis sama makan juga tau, diajak sama Mama Gigi. Iya ya? Makan apa? Aku nggak tahu. Makan. Jadi kan Mama Gigi kan ada jajaran kan. Terus si Taeyongnya dia cobain makanan. Apa aja dia cobain? Makanan Indonesia, makanan mie sama rojo sambal. Tahu rojo sambal gak? Rojo sambal tuh jadi si Mama Gigi itu sama Arapi kayak bikin sambal. Bukan bikin sambal. Jadi kayak ada seseorang di dunia ini yang bikin rojo sambal, si bebek ini. Bebek sama sambal. Jujur ini kelihatan enak sih. Kayak kelihatan enak, kayak pedes nampol gitu kan. Nah, Mama Gigi sama Arapi ini kayak ngebantu si orang ini untuk memperbesar usahanya gitu. Tapi emangnya orang Korea suka sambal ya? Maksudnya emang suka pedes, tapi kayak yang pedes nampol si gitu? Taeyong pas cobain itu sih, pas kayak disuruh coba gitu kan, coba. Terus cobanya tuh jangan langsung banyak ya gitu. Karena dia pedesnya pedes banget, takut shock. Jadi kayak kalau mau cobain gitu katanya. Kayak bener-bener setitik aja gitu kan. Terus pas Taeyong coba, pertama kayak not too spicy. Terus dia tuh modelan pedesnya tuh nanti. Ya kayak terus langsung abis dia bilang kayak nggak terlalu pedes. Abis itu dia kayak it's spicy gitu. Jadi bener-bener pedesnya kasihan sih kan. Maksudnya orang Korea memang suka pedes, tapi kayak pedesnya bukan yang sampai gimana banget. Iya betul. Bukan pedesnya kita yang geprek gitu kan. Pedes kita kan pedes cabai rawit merah, setan 100 biji diulek langsung makan hap gitu kan. Kayak pedes Korea nggak sampai kayak gitu sih. Nggak sampai kayak gitu. Dan gue sih mencurigai bahwa pulang situ langsung takut mencret gitu. Langsung air kayaknya ya Bun ya. Tapi kan banyak banget nih netizen yang kayak pro dan kontra. Banyak sih yang pro dan kontra. Pro dan kontra, kalau kamu pihak mana? Sebenarnya gini, aku sih mendukung selagi itu positif. Tapi kalau misalkan, maksudnya aku nggak menyalahkan juga kalau misalnya orang-orang berpikiran kayak ini nggak eksklusif, maksudnya kayak gimana? Kayak dong yang berpikir gitu. Kayak sebenarnya nggak apa-apa, aku nggak apa-apa kayak. Tapi kalau aku sih kayak ya udahlah, selagi toh kalau misalnya kalian marah-marah nggak bisa ngubah
keadaan juga kan udah terjadi, collab-nya udah jadi. Udah kita cuman sebagai penikmat dan netizen yang menikmat konten-konten itu kayak ya udah sudah tayang. Maksudnya tuh sebenarnya menurut aku tuh yang di-worryin sama netizen tuh untuk next-nya gitu loh. Nah, Kayak misalnya kayak EXO kan mau dateng nih. iya. EXO-L tuh kayak pada ketar-ketir kayak Takut diundang. Takut diundang. agak-agak maaf Arafi ya Iya. maaf semuanya. Ini mah bukan apa-apa ya, soalnya kan aku juga deket sama keluarga mereka gitu kan. Jadi kayak bukannya apa-apa, cuman kayak mungkin nanti undangnya di pernikahan saya aja gimana gitu ya. Saya juga diundang kalau itu. Oh, iya dong, iya kan Kalau gitu. begitu Jadi saya kayak juga mau diundang. Jadi maksud aku tuh bukan apa-apa karena kan kita tahu nih kalau kita nih sebagai fans ataupun orang awam yang mau bertemu dengan artis-artis Korea terutama K-pop idol tuh kan kayak susah banget kan, kayak kita harus kayak ikutan fansign yang beli ratusan album, kita harus war tiket yang sampai pegel jari, yang sampai wah ngeluarin biayanya juga nggak sedikit. Terus tiba-tiba muncul lah mereka ini mungkin di yang dimana di tempat-tempat yang kayaknya kok terasa mudah digapai gitu ya kan, gitu. Jadi ya mungkin ada ya kontranya di situ nggak sih? Kontranya sebenarnya di situ sih, cuman kayak aku paham juga jadi sih kayak mungkin. kayak kurang eksklusif gitu ya menurut sebagian orang tuh, jadi kayak kurang gitu karena itu kan SM ya. Manajemen lain tuh kayaknya bener-bener dibikin eksklusif banget. Si idol-idolnya tuh bahkan mungkin aku nggak akan sebutin nanti tiba-tiba kayak beberapa idol mereka tuh yang kayak mau datang ke Indo aja tuh kayak susah schedule-nya susah dan segala macamnya susah. Tapi aku nggak menyalahkan juga sih, soalnya kan dari SM sendiri memang ada kerjasama sama company di Indonesia, stasiun TV di Indonesia yang memang udah solid lah kerjasamanya, makanya jadi lebih mudah segalanya. Karena setahu aku si SM ini kerjasamanya juga sama stasiun TV yang ngundang si Taeyong itu. Iya itu. Jadi karena ada kerjasama, jadi menurutku ini kayak maksudnya terlepas pada netizen pada kontra ya, maksudnya kayak di atas itu masih ada kayak hubungan kerjasama, hubungan yang maksudnya saling menguntungkan. Kan kalau misalnya mungkin win-win solution juga kalau misalnya mungkin si Taeyong diundang, ntar exposure juga, maksudnya saling timbal balik lah, exposure buat si acara TV-nya, exposure juga buat si Taeyong. Mungkin emak yang lagi nonton TV pagi-pagi gitu kan, jadi kayak mungkin jadi kayak oh my god Taeyong gitu kan. Gitu kan, jadi kayak kan kita nggak ada yang tahu ya gitu kan. Jadi mungkin kalau aku sih lihatnya lebih masa si A gampang banget ketemu sama dia, sedangkan kalau kita tuh susah banget. Aku paham, cuman mungkin beyond that, Arapi untuk mencapai posisi Arapi sekarang kan butuh a lot of hard work ya. Pasti, jadi gitulah. Jadi kayak memotivasi aku untuk kayak menjadi Arapi. Iya. Aku juga sih, betul. Itu memotivasi aku jadi kayak oke, nggak apa-apa. Next time gue yang undang, gampang gitu kayak. Bisa. Iya. Ya maksud aku tuh kayak emang prestasi juga pastinya buat entertainment company-nya mereka, itu pasti suatu prestasi. Cuman ya itu mungkin kebanyakan ya netizen ya begitulah. Iya kan? Iya, netizen kalau bukan julid bukan netizen. Terus banyak ada ini nggak yang komen-komen yang negatifnya apa aja tuh? Oh ini nih. Apa nih? Hahaha, coba ya. Coba. Haha. Apa itu? Haha, sebenarnya dari rame-rame salaman sama Pakmu, aku pengen nge-tweet juga tapi takut dijulitin grupnya. Jadi nggak eksklusif gak sih? Tulis bla 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 dalam akun Twitternya. Nih ada lagi nih. Gimana mau dikenal di US kalau manjatnya sama artis Indo? Ya mentok terkenal di Indo aja, manjatnya sama artis internasional harusnya. Mana fansnya bangga pula. Nanya di pojokan aku langsung kayak gimana ini nanggepinnya? Karena iya kan? Ini tapi fact-nya itu bener sih. Ini bener sih. Cuman maksudnya gini, apa? Si agensinya juga kalau ngepromosiin udah setengah. Gue kesel juga, emosi kayak maksudnya paham mungkin netizen Indo mungkin lebih relate, lebih. Ada hubungannya sama ini nggak sih Nyai Suman yang cabut menurut lo? Ya balik lagi kayak
Apa? Aduh, itu agency kalau promosiin artisnya, ntar gue dosa. Sumpah. Enggak, ngapain aja? Nggak, sumpah. Kalau misalnya ini agency ngepromosin artisnya tuh, ayo dong yang bener. Kayak lu mau mengepakkan mengepakkan sayap ke US, lu jangan cuap-cuap setan, lakukan gitu loh. Lu lakuin beneran gitu kalau misalnya mau promosi di US gitu. Kayak emang mereka ada pernah spill mau promosi di US? Banyak, tapi kan nihil. Bukannya emang target marketnya si SM itu ini Asia doang? Enggak ya? Kan makanya fokusnya di situ. Iya, maksudnya si Indonesia ini kan netizen Indo juga daya belinya banyak kan. Jadi aku kayak nggak menyalahkan juga. Itu tadi yang komen suruh mengepakkan saham ke US itu benar. Itu ada benernya, tapi ngomongnya ke agensinya. Kayak bukan ke artisnya. Artisnya mah nggak jadi. Artisnya nggak tahu apa-apa, kayak tahu schedule gua ke Amerika ya gua go ke sana gitu. Tapi kalau mau kayak gitu itu ngomongin ke agensinya, balik lagi ke agensinya yang mempromosikan ini semua gitu. Terus kalau misalnya apa namanya kayak di Indo itu marketnya, daya belinya itu lumayan tinggi. Iya. Jadi kayak masih gila. Jadi kayak ya udahlah, udah aman gitu kali ya menurut si agensinya. Oh, Indonesia mungkin ya. Kayak budgetingnya tidak sebanyak itu kalau untuk kita ke mau, US. Jadi kayak ya seenggaknya pengeluaran kita kecil, pemasukan kita besar kalau di Indonesia. Kalau di US pengeluaran mungkinnya besar. Mungkin pemasukannya juga kan kita juga nggak ada yang tahu. Mungkin besar. Mungkin tapi lebih nyari duit nggak sih? Iya. Kalau kita mau nyari pamor mungkin ke US, nyari kayak prestasi Tapi kalau mau nyari duit mungkin di Indo nih lebih. Di Indo lebih. Soalnya orang masih gila-gila album, gila-gila PC. Iya. Ya kan? Emang di sana enggak ya? Masih dong. Masih, tapi nggak kalau US se-hedon itu kan ini ya? lebih nggak tahu ya, ini menurut saya ya, menurut gue kayak orang-orang US tuh lebih mendengarkan lagunya, lebih kayak enjoy the vibe of the music, kayak lebih kayak gitu. Mungkin masih beli album, tapi kayak orang US pernah lihat gak sih kayak album itu plastiknya udah bolong, jadi yang diambil PC-nya. Oh iya. Orang US loh. Oh iya. Iya. Jadi kayak datang kayak loh, sudah bolong gitu. Makanya mereka menerapkan sistem kalau misalnya lu mau beli album ini, lu ngomong ke kasir. Karena pada dibobol semua gitu loh sama agak kriminal agak kriminal. Kriminal. Kayak buka buku di Gramet. Kayak bener-bener kayak plastiknya bolong. Dibuka PC-nya doang. Ambil PC-nya doang. Buset. Tuh. Nah, gimana lah mau ngejual tuh PC, gimana lah mau ngejual tuh album kalau artisnya jadi terlihat nggak eksklusif. Itu makanya netizen pada ngomel-ngomel kan itu sebenarnya faedahnya. Terus kalau dilihat lagi dari mimiknya, mukanya artis-artisnya, kalau aku sih nangkep, ya I don't know ya, aku bukan bisa baca mimik wajah, cuman kayaknya menurut lo gimana? Kayak terlihat kayak I'm fine, thank you, kayak ya udah gue menjalani, ya udah yang disuruh sama agensi aja, kayak. Ini kalau aku lihat kontennya, kalau yang aku lihat sih oke, maksudnya karena bentar gini, aja. Karena pas yang Do Jae-jung, yang Jaehyun, Doyoung sama Jungkook kesini, maksudnya kayak mereka sih fine sih pas mereka fine, maksudnya aku lihat kontennya juga kayak gak ada, maksudnya gak ada bacok membacok, gak ada gitu. Yang ada si Jungkooknya gulingan di kasurnya Rafathar. Jadi kayak dia berani loh guling-guling kayak di istilahnya orang yang baru dia kenal. Kayak which is kayak maksudnya berarti nyaman. Kayak udah nyaman nih, udah. Tapi kan mereka nggak yang ke acara TV itu. Iya, mereka nggak acara TV. Kalau acara TV aku sendirian ke acara TV. Kamu ngeliat nggak tapi? Aku lihat klip di mana Taeyong ngomong bahasa Indonesianya. Oh, tapi nggak ngeliat gitu, fullnya? Nggak. Kayak si Taeyongnya sih mencoba makanan Indonesia juga sih, kayak kue ape, cendol gitu-gitu. Kayak aku sih nggak ngeliat fullnya ya, karena kan ya biasalah kehidupan ini. Cuman kalau pas si Taeyong datang sama Mama Gigi, Mama Gigi juga membahas si Taeyong kayak solo albumnya gitu. Jadi secara mungkin untuk orang-orang umum yang biasa nonton
runs entertainment ini kayak ketika melihat kayak oh jadi tahu kayak si Taeyong ini tuh member NCT yang sedang solo debut gitu. Jadi kayak ada ajang promosinya juga sih. gitu. Tapi jadi menurut kamu akankah EXO juga menjadi target berikutnya? We never know what the future holds. Jadi kita nggak tahu. Tapi gini, kayak aku nggak akan kaget kalau misalnya EXO diundang. Iya. Karena ya at the end of the day itu mungkin kerjasama di balik belakang layar yang kita tidak tahu. Tapi ya siap-siap aja netizen. Kayak maksudnya kita nggak ada yang tahu. Taeyong aja jadi bintang tamu di acara TV. Kita nggak ada yang tahu. Jadi kayak sekarang artis K-pop ya sudah mulai melokal. Kita sudah tidak tahu bagaimana. Jadi ya udah. Kayak aku sih kayak tidak menutup kemungkinan. Jadi kita tontonin aja. Kalau misalnya mungkin EXO-nya merasa mimiknya kurang nyaman, nah baru lu pada boleh lah tuh julid. Tapi kalau misalnya EXO-nya nyaman tentram, damai aman terkendali, ya. Tapi the problem is ini tuh kayak cuman si manajemen itu aja. Makanya itu yang bikin makanya netizen jadi kayak pada julitawati itu karena salahin manajemen. Nggak apa-apa. Kalau mau marah-marah ke manajemennya. Jadi kayak cuman manajemennya itu aja. Kalau artis-artis lain dari manajemen lain, dari entertainment company lain sih enggak ya. Itu. Jadi itu coba kalau semuanya nih kayak dari misalnya tiba Twice siapa diundang baru. Tapi kayaknya malah kalau kayak gitu malah jadi prestasi, karena nggak ada yang bisa julid lagi, iya kan? Tapi kalau karena inilah satu, jadi sasaran empuk nih haters-hatersnya si grup-grup dari manajemen tersebut, jadi kayak, wah lihat tuh kayak beda nih sama artis kita, dari mana kita go internasionalnya kemana? Ntar gue jadi, ntar gue yang jadi nih, kayak memancing ini julidawati. Mbak Lala, pengasuh Rafathar senang bukan main karena berhasil bertemu dengan NCT. Do Jae-jung, Usai, Raffi Ahmad, dan Nagita Slavina berhasil mendatangkan Doyoung, Jihyun, serta Jungwoo di rumah baru mereka. Saya kebalap loh membalala. Balala ketemu duluan. Mana ikrip lagi kan? Iya, saya dekat gitu kan? Deket lagi. Aduh, perasaan mau kagak usah ditanya ya? Berapi-api. Berapi-api sih lebih kayak ada lah sedikit kayak Mbak Lala ketemu daripada gue gitu. Ya ada, tapi ya mau gimana? Dia Mbak Lala kayak apakah saya harus gimana? Apakah saya harus menjadi Bang Jerry? Iya. Bang Jerry yang mungkin potong rumput di sana atau gimana? Ya itu mungkin kali ya. Kan kita tidak tahu. Apa kita harus mendaftar juga? Apa kita daftar aja nggak sih? Mama Gigi kalau ada. Loh, kenapa kita nggak jadi translator aja? Translator? Wah, gue juga itu. Itu agak mendingan sih harusnya ya. Kayak pahamnya dikit, parah banget sih. Parah banget. Nextnya ada gosip apa lagi nih? Ada updatean apa lagi? Oh ini. Itu kocak banget. Aku ngeliat dari Twitter dan segala macam. Sama dari updatean kamu juga. Susrini yang ini gara-gara user ini sih emang kurang ajar emang gitu ya. Malam-malam bikin gue ketawa. Sumpah. Jadi ya kan Susri ini sekarang jadi Lovestagram. Jelasin dulu Lovestagram apaan? Yang K-popers mungkin nggak tahu nih Lovestagram apaan. Lovestagram tuh apa sih? Anda gimana? Lovestagram itu jadi kalau misalnya nih kita samaan update-annya di Instagram ya, secara tidak sengaja atau mungkin disengaja biasanya berlaku untuk kayak idol dan idol atau sama aktor dan aktris gitu-gitu kayak ngasih kode sama dispatch gitu ya bahwa kita tuh sebenarnya ada hubungan gitu, mungkin kayak misalnya aku foto gitu tiba-tiba si Ono foto juga yang sama di tempat yang sama atau enggak dengan gaya yang sama, mungkin kayak cincinnya sama gitu-gitu tuh Lovestagram gitu. Nah tiba-tiba kemarin ini siapa ini ya kan Lovestagram sama siapa? Mark NCT. Itu ngakak banget sih. Kayak kok kepikiran lagi orang-orang itu? Enggak, gara-gara si user Twitter itu aja. Kepikiran, kalau bisa kepikiran. Aku beneran yang ngeliatinnya kayak terus udah gitu si Marknya itu selfie. Tulisan bajunya Marni. Namanya apa? Oh itu sih
Kita patut mencurigai sih. Kan kayak terus kayak jadi ada part satunya kan itu yang foto Bentar. matahari bersama. Marni tuh kayak Mark dan Lily ya. Emang. Itu tuh. Jadi tulisan Marni di kaos Mark waktu itu singkatan dari Mark Rini. Oh my god. Kayak Mark sama Susrini. Enggak, kalau Susrini Gila tahu sih. ini gara-gara lu semua tahu. Enggak, ini kalah set sih kalian. Gila, kalah cepet, kalah gercep sama Kayaknya dia Susrini. tanya Susrini gimana dapat rumor di Untung jodoh nggak- apa Lovestagram sama Mark kayak bagaimana? Pengen dia nanya Susrini. Enggak, untung dispatch enggak ini. Enggak nge-gap loh. Kalau enggak masuk debut di Korea kan nah. Terus udah si tweet apa dari Twitternya kayak begitu, Instagram, netizennya juga kayak jadi selama ini jadi kayak ikutan gitu loh. Jadi apa komen-komennya mendukung ya? Iya, Kadang itu- nih kita suka lucu sama baca komennya enggak sih? Iya, kadang tuh terima kasih netizen. Salah satu hal yang positif dari kalian adalah ketika membuat kolom komentar Menjadi lebih rame. menjadi lebih rame dan menjadi lebih terhibur. Terima kasih. Tapi kalau lu pada julid marah-marah, setan kuai. Hidup lagi capek-capeknya malah dapat rumor Marni dating. Marni. Oh, ada itu nama apa? Nama shippernya ya? Iya, Marni. Mark Rini. Tapi kenapa sama Susrini itu loh? Mohon maaf, apakah kalian juga menaiki kapalnya Marni? Tuh, baca deh. Pantesan aja NCT sering ke Anda rata-rata mau Besadar. Cukup tahu aku, Mak. Di luar Nurul. Amalan apa yang kayaknya- telah kamu perbuat, kayaknya- Encus Rini? Tapi siap-siap loh, kan NCT Dream ini mau ke Indonesia. Wah. Jadi Wah. kalau ketemu Enggak, yang paling kocak adalah amalan apa yang telah kamu perbuat, Encus Rini? Solawat kayaknya. nanti kalau misalnya ini pasti akan konten ini akan berlanjut. Nanti kan Marknya bakal ketemu Iya, Susrini. iya. Kalau misalnya Pasti ke ada. Andara ya, kalau misalnya ke Andara, which is saya yakin 90% akan ke Andara. Ih, kalau ketemu sama Susrini, kita lihat ya nanti ya bagaimana konten ini kelanjutannya ya. Kenapa bisa yakin 90%? Ya, NCT udah tiga istilahnya tiga Subunit. bukan 3 subunit apa 3 ya generasi. hitungannya 3 subunit tapi kayak Arabia sama Mama Gigi udah ketemu NCT udah Banyak udah sih. banyak udah Jeno berapa juga kali. udah pernah ketemu kan dulu. Jeno Jamin terus udah banyak udah berkali-kali jadi kayak Udah kayak anak ya. udah kayak maksudnya kayak itu udah menjadi agenda mereka untuk kesini gitu jadi kayak Udah bestie. sama Rapi tapi memang terlihat makmur sih kayak tiap kali mereka datang suruh makan main-main jadi ya kita tunggu saja ini kontennya. Sampai dibuatin video NCT di Labuan Bajo bersama keluarga Rans dan banyak juga komentar netizen yang berharap ini jadi nyata. Dibuatin video, coba lihat dulu videonya kayak gimana tuh, ada nggak? Dibuatin video. Oh ini beneran? Apa namanya? Masih pembahasan Susrini nih. Enggak Rans. Ini Oh, Rans. jadi itu ya karena si Do Jae-jung ini ketika apa namanya? Ketika berkunjung ke ini salah satu dari mereka ya kalau nggak salah mereka tuh mau jalan-jalan Pengen jalan-jalan. aku lupa antara salah satu dari mereka yang mau jalan ke Labuan Bajo bareng sama Rans atau kayak Mama Gigi yang ngajak aku lupa deh pokoknya salah satu jadi kayak ya berharap ini di Korea sih by the way cuman kayak diedit seolah-olah Iya. Bagus ya. Labuan Bajo tuh emang bagus tau. bagus sedangkan mereka nih kan kayak pengen which is bagus juga kayak meningkatkan apa Pariwisata gitu kan Iya bagus sih sebenarnya. bagus Positif sih sebenarnya. positif sih cuman ya tergantung kalau misalnya lu melihat negatif ya udah itu that's on you. Boleh tuh, ini lagu Juna Bang. Tapi emang dari mereka juga sebenarnya kan banyak ya fansnya, jadi banyak yang support juga. banyak, iya. Terutama yang mungkin yang bukan K-popers kan melihatnya kayak wah keren banget nih bisa undang siapa lah pemain benar. bola siapa segala macam. Ya which is sebenarnya good sih. Cuman ya mungkin beberapa K-popers nih yang melihatnya dari sisi Ya kayak war-warnya. nggak menyalahkan nggak war-warnya fandom Iya. dibawa-bawa kan kayak dibawa-bawa bahwa kayak misalnya
dari grup-grup SM nih kayak terkesan gak eksklusif, beda sama grup gue gitu kan. Itu sebenarnya kan internnya fandom-fandom yang warnya fandom yang kita orang awam sebenarnya kagak ngerti juga. Bener gak sih? Betul. Karena at the end of the day it's business. Iya. At the end of the day it's business. Jadi kayak kalau lu mau marah ya udah, marahin bisnisnya. Marahin sih manajemen. Marahin si agensinya. That's it. Udah kalau lu mau marah-marah ke mereka. Nggak tahu bakalan digubris atau enggak. Iya. Kayak which is menurut saya nggak bakalan digubris juga kalau lu marah-marah. Jadi kayak buang-buang energi negatif saja. Kecuali kalau misalnya si artisnya yang speak up. Bisa jadi. Yang tiba-tiba kayak Baekhyun kemarin ngambil tindakan hukum. Oh ya, langsung sahamnya turun. Langsung kayak bye-bye itu kalau artisnya udah speak up tangan. udah. Tapi selagi artisnya tidak turun tangan ya berarti enjoy aja mereka. Iya mungkin lempeng-lempeng saja gitu. Jamal mencium tangan Rafathar. Mana tuh Jamal? Ada tulisan. Jamal Jaehyun. Iya tahu. Oh, terus iya tahu. mereka maksudnya juga kayak masuk sampai tulisan Jamal. Oh itu. Tentu saja ketika si Jamal mencium tangan Rafathar. Terus apa lagi? Terus mereka juga sampai masuk ke akun Instagram officialnya NCT. Tapi jujur sebenarnya kalian kepikiran gak sih sebenarnya mereka itu bayar apa enggak? Terus kerjasamanya gimana? Kalau gue sih udah tahu kerjasamanya gimana. Lo tau nggak? Kalau gue sih udah tahu sebenarnya kerjasamanya kayak gimana. Kalau maksudnya aku kepikiran modelan kerjasamanya gimana. Tapi untuk urusan mereka itu bayar atau enggak, saya tidak tahu. Ada hubungan uang atau enggak di sana. Tapi at the end of the day mereka collab. Win-win solution. Win-win solution. Membangun sama-sama hubungan timbal balik yang ujung-ujungnya juga duit gitu. Iya, betul. Jadi apa? UD. Iya, apa sih business is business ya? Iya. Ujung-ujungnya apa sih jadi? Ujung-ujungnya duit. Sebenarnya mereka nggak hanya di K-pop aja, juga beberapa waktu yang lalu ada suatu momen di mana Mbak Gigi itu ngobrol sama Nikun 2PM. Dia tuh bener-bener sampai pengen banget diundang ke Andara juga. Wow, kapan tuh ya? 2PM emang sepenglihatan aku mereka juga lagi ada di Indonesia sih. Kemarin sempat ke Bali kalau nggak salah. Okay. Jadi kayak mungkin mana tahu. Kita tidak ada yang tahu what the future holds. Mana tahu tiba-tiba artis 2PM juga diajak ke Andara. Kita nggak ada yang tahu. Dan bukan K-pop idol aja kan, ada pemain bola dan segala macam. Iya banyak. Jadi kayak banyak juga orang-orang yang mungkin lumayan mungkin famous pastinya. Mungkin yang famous yang kayak mungkin famousnya itu sudah melebihi kayak lebih dari artis K-pop juga datang kok ke Andara. Jadi kayak ya udah lah. Kita udah begini. Kayak udah lah. By the way, apa tuh namanya? Ada juga Siwon. Selain NCT Siwon. Kalau Siwon kan memang sudah Mas Agung ya. Duta Mas Agung. Sudah Mas Agung gitu. Nah, ada nih videonya, diliatin dong videonya. Tarang. Itu dimasukin. Ini Siwon lagi ke Rans. Ke Rans, ke Andara. Nyoba-nyoba makanan juga. Sering kok itu, malah Gigi kayaknya sama Siwon udah ikrip ya? Ikrip banget deh. Tapi emang Siwon kelihatan baik banget sih. Kayak kelihatan kayak humble. Iya, humble banget kelihatan. Udah aura-auranya aura-aura CEO ya dia tuh sebenarnya. Aura-aura ini yang buka-buka memang kayak aura mahal. Mas Agung. Iya, Mas Agung. Sudah keren lah dia memang Siwon. Tapi jujur sih, kalau gue sendiri sih sebenarnya sih masih agak ketar-ketir sih. Ketar-ketir, jujur kalau dibilang setuju, gini. Sebenarnya ya itu, balik lagi bahwa itu prestasi yang dicapai sama suatu company, entah itu Rans atau siapa, untuk bisa mengundang yang besar-besar itu datang ke acaranya gitu. Tapi karena aku juga mendalami sebagai K-popers, jadi juga terjun. Paham lah. Jadinya agak kayak waduh gitu, kayak pas tahu Sehun wamil, ya udah. Kenapa gak alhamdulillah ya? Ya udah, mendingan datang ke rumah saya dulu nih sebelum ke Andara gitu lah. Jadi kayak entah kenapa ada naluri kayak gitu, bukannya aku julid, bukan aku jahat, bukannya aku kayak gimana ya, cuman ada naluri-naluri gitu, ada naluri kontra gitu di otak saya. Atau kenapa ya, saya juga nggak tahu deh. Oh ya wajar sih maksudnya. Tapi kan kalau kamu pandangannya beda nih ya kan? Iya. Tapi bebas kan? Iya, bebas lah, kayak
at the end of the day, kan kita masih berteman, kayak nggak apa-apa dong kalau misalnya kayak ada pandangan berbeda, kan namanya berteman, kita berteman, nggak apa-apa kalau pandangan berbeda. Itu dinamika pertemanan kan seperti itu, kita nggak harus yang gimana banget gitu kan, nggak harus yang kayak ayo kita ke jurang, nggak kayak gitu. Iya. Jadi teman-teman yang baik tuh teman yang bisa memberikan pandangan yang lain, jadi sering bertukar pikiran gitu kan. Nah kalau aku sih lebih yang kayak aku paham juga kalau misalnya orang-orang mungkin pada kayak apaan sih kayak mainnya sama artis Indo ya. Aku paham juga mungkin sebagai K-popers juga kayak, sedangkan kita yang ketemu mereka, kita yang keluarin duit bukan mereka gitu kan. Paham, kayak gue paham lu kesel, cuman kalau aku kayak kalau misalnya berlarut-larut terus kekesalan itu kayak jadinya ntar gue stuck di situ aja, nggak bakalan maju gitu. Tapi jujur aku nggak kesel ya, jujur aku nggak kesel karena kalau kesel tuh kesannya kayak gue iri banget maupun emang iya. Gitu nih, tapi nggak kesel yang kayak kenapa sih, enggak sih, cuman kayak aduh gitu kayak kayak gitu, ngerti kan ya? Lebih yang kayak gimana ya, ada yang ganjel aja gitu nggak sih? Gitu kayak jadi gini loh, kayak rencana untuk promosinya jadi beda pandangan nih gitu. Misalnya kalau aku sebagai manajemen nih kayak harusnya arahnya nggak ke situ nih bunda gitu, kayak kok kamu jadi ke situ nih bunda gitu. Ya itu mungkin yang bikin akhirnya mereka tuh kayak jadi mungkin kontra tuh karena kayaknya apa yang gue lakuin ini kayak ya udahlah gitu, kayaknya artis gue jadi tidak se-eksklusif itu, makanya mungkin itu yang bikin akhirnya netizen itu jadi pada kontra tuh lebih ke arah situ. Jadi mereka tuh punya apa sih namanya, SM ini dianggapnya oke bukan SM lah, gue udah nyebutin SM tapi ya udahlah ya. Jadi kayak memang dianggapnya nih kurang apa ya, kurang tepat kali ya, bukan salah juga sih, kurang tepat untuk apa sih strategi marketingnya mereka lah seperti itu di mata para K-popers yang kayak susah payah untuk kayak ibaratnya ngobrol dikit aja sama ini sama atau ketemu sama si idolanya itu susah gitu. Ya tapi kalau untuk saran sendiri sih dari kita kali ya, atau dari aku secara personal untuk para netizen, ya memang bener sih kata kamu juga Jar, jadi kayak memang ya gimana ya ujungnya emang duit, ujungnya emang karena bisnis juga sih gitu, kayak ya however mungkin dari SM sendiri punya strategi yang beda kali ya, di luar Nurul gitu kan ya. Bisa kalau balik lagi ke agensinya untuk mempromosikan itu apa yang ada mungkin yang harus dirombak, kita nggak ada yang tahu, kayak yang jelas. Iya sih, jangan nyalahin artisnya juga, dan jangan artisnya nggak salah, maksudnya artisnya kayak cuman menjalani tugas, udah selesai, udah itu doang. Tapi untuk kayak Ran sendiri sih aku kayak jujur standing applause sih dengan semuanya, kayak ya I know them gitu, like apalagi Raffi yang benar-benar aku udah kerja sama beberapa kali sama Raffi, emang ya bukan yang tiba-tiba like makan cengek langsung pedas, makan cabai langsung pedas, emang hard work juga, ada kayak kerja keras di baliknya, ada suatu prestasi sih, actually. Cuman ini kalau itu kan dari sisi mungkin kita memandang Rans Entertainment, tapi ini dari sisi K-popers nih memandang si agency yang kayak salah kaprah gitu loh. Agensinya guys. Tapi nggak salah kaprah juga sih, gue jadi bingung ya ngejelasinnya. Tapi nggak salah kaprah juga sih sebenarnya, cuman bukan salah kaprah, lebih kayak mungkin sesekali 2 kali boleh kali, kayak sesekali kayak datang berkunjung boleh lah kayak ini, tapi nggak yang kayak tiba-tiba kayaknya Taeyong jadi lama gitu di sini, jadi kayak ke stasiun TV dan segala macam lagi, jadi ada maintenance yang tadinya mungkin berpikir kayaknya cuma diundang ke Andara doang, it's okay gitu, tapi tiba-tiba jadi kayak wah acara TV. Itu aku kaget. Itu kali yang akhirnya menjadi viral. Maksudnya kalau ke Andara ya udah mungkin karena Mama Gigi Arapi udah sering gitu, udah sering, kayak ketemu NCT udah sering. Tapi kalau misalkan sampai acara TV itu aku juga kaget Kak. Iya itu sih klimaksnya, aku rasa karena itu deh, karena tiba-tiba yang jadi tiba-tiba dari Taeyong ini, karena yang sebelumnya kan siapa? Do Jejung itu Mapi kayak aku taunya satu-satu. Kalau disingkatannya nggak tahu. Nah kayak mereka itu kan ke Andara doang, jadi kan masih kayak aman gitu. Tapi kalau udah kayak tiba-tiba lah ada di stasiun TV ini, taruhlah tiba-tiba sama bunda keluar lagi. Iya kayak kaget, nggak apa-apa, paham, gue juga kaget. Tapi kita kembali lagi, kalau misalnya D-nya berjalan, semua berjalan. Gitu. Seperti itu sih
Seru ya. Kayaknya Seru. kalau pembahasan K-pop ini nggak akan habis-habis deh. Iya, kayak nggak akan habis. ini akan menjadi Bener. perdiskusian yang tiada Betul. ujungnya. Jadi dangdut deh. Oke guys, pokoknya saksikan terus. Kita bakal terus berdiskusi lagi nih ke depan-depannya. Bakal terus berbincang-bincang tentang berita-berita K-pop terupdate ya. Kita akan mengadakan debat kusir, nggak dong? Debat kusir nggak tuh? Makanya saksikan terus, pantengin Sarang Heo di Pantengin TV setiap hari Selasa dan Sabtu. Iya, jam 7 malam. Annyeong!